Ya, baik, mohon izin memulai untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang saya ampu ya, ini terakhir karena kemarin saya sudah menyampaikan dua materi dan kebetulan saya mendapatkan tiga materi dari RPS yang sudah saya susun sendiri, ya kan. Kalau kita melihat jam pelajaran seharusnya itu kita hari ini tidak sampai jam 12 karena memang saya tidak mengisi dua materi ya gitu. Jadi nanti kalau kita lihat di RPS itu saya hanya menyampaikan satu materi. Artinya seharusnya selesai di jam 9.40 kalau kita mulai jam 8. Ya, tetapi nggak apa-apa untuk memenuhi presensi teman-teman, saya tetap membuatkan dua kali presensi ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang di-share oleh Prodi. Oke, baik teman-teman, kemarin kita sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis data untuk teman-teman yang sedang atau akan menyusun skripsi. Ya, di mana sebelum kita berbicara tentang analisis data, seharusnya kita berbicara tentang data collection atau collecting data yang saat ini kita akan diskusikan. Ya, kemudian kita juga akan menentukan atau memahami bagaimana mengidentifikasi skala-skala yang akan kita gunakan sehingga nantinya akan memudahkan kita untuk menganalisis data. Karena setiap skala itu nantinya akan memiliki pilihan uji yang berbeda-beda tergantung dari tujuan, tergantung dari skala atau dari data yang teman-teman gunakan ya. Oke, ini yang pertama terkait dengan data. Apa itu data? Data itu adalah informasi atau keterangan, ya kan, tentang suatu hal. Ya, bisa berupa anggapan, ya kan, bisa berupa fakta, ya anggapan berarti asumsi, ya kan, belum tentu benar adanya. Atau fakta sekaligus, ya, kalau misalkan kita nanti berbicara tentang penelitian, ya berarti kita akan menggunakan data-data yang memang pendekatannya adalah sebuah fakta. Karena kita dapatkan langsung dari responden kalau misalkan memang kita melakukan penelitian primer atau primary survey. Ya, kalau misalkan kita nanti melakukan penelitian yang sekunder, kita mengambil data dari entah rekam medis, entah database penelitian, itu kita juga masih dikatakan sebagai penelitian dengan menggunakan data yang fakta. Karena data-data di rekam medis ataupun di database penelitian itu juga merupakan data-data yang langsung diambil dari pasien atau dari responden. Ya, data ini kalau kita berbicara tentang penelitian, nanti ini akan berbentuk angka. Kalau misalkan teman-teman nanti pendekatan penelitiannya menggunakan metode atau desain kuantitatif, ya, yang berupa angka-angka. Ya, berbeda dengan yang kualitatif. Kalau data kualitatif nanti dia akan mengarah ke kata kunci atau keyword. Ya, berbeda ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, sekilas tentang kuantitatif dengan kualitatif mungkin sudah disampaikan oleh dosen yang sebelumnya ya terkait dengan jenis dan desain penelitian. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya kan bentuk-bentuk data penelitian. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang data ini bersumber dari mana, ya kan waktu kita mengambil data ini itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Seperti yang tadi barusan saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang data primer, berarti data itu kita langsung dapatkan dari responden secara langsung ya, bukan dari catatan, bukan dari database, bukan dari rekam medis, atau bukan dari dokumen-dokumen yang sudah ada di lapangan. Ya, misalnya nih saya mau melihat gambaran kadar gula darah misalnya penyintas DM, misalnya di sebuah wilayah puskesmas atau di rumah sakit. Nah, ketika saya melakukan sampling, ya kan saya melakukan plebotomi untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara langsung kepada responden atau pasien, berarti data yang saya dapatkan hasil pemeriksaannya itu termasuk ke data primer. Ya, tetapi kalau misalkan data-data kadar gula darah ini saya lihat dari rekam medis pasien-pasien yang ada di rumah sakit, atau misalkan rekam medis pasien-pasien yang ada di puskesmas, berarti saya menggunakan data sekunder. Ya, artinya data sekunder ini saya tidak langsung mengambil darah kepada pasien untuk saya cek gula darahnya. Ya, tetapi ada nih datanya, itu namanya data sekunder. Terus misalnya
saya pengen mengidentifikasi atau ingin mengetahui gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah di sekolah dasar misalnya. Nah, ketika saya melakukan survei langsung ke sekolah dan saya menilai ya kan perilaku siswa satu persatu, berarti itu kita menggunakan yang namanya data primer. Tetapi kalau misalkan sekolah itu sudah pernah survei sebelumnya dan mereka menyimpan data hasil survei dan data hasil survei itu kita gunakan untuk penelitian kita, itu berarti namanya data sekunder ya. Nah, ini kalau misalkan di kalangan akademisi ini secondary survey ini lagi booming. Ya, karena kenapa? Lebih mudah, kemudian lebih apa ya? Murah juga kalau kita lihat dari dananya. Ya kan karena kalau kita mau menganalisis data sekunder, kita tinggal beli datanya istilahnya. Ya kayak ke mana nih kita bisa beli? Bisa ke Kemenkes. Kemenkes tuh punya data-data Riskesdas, ya kan data mentah Riskesdas, kemudian Fakes, kemudian SDKI. Kemudian kita bisa minta datanya ke BPJS misalnya. Kemudian kita bisa bukan minta ya, kita beli ya istilahnya. Kita beli datanya ke database-nya BPJS, kita beli data pasien ke misalnya ke database rumah sakit, itu bisa kita gunakan untuk penelitian. Nah, nanti kita olah sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, itu namanya berarti data sekunder, karena datanya sudah ada. Nah, kalau misalkan menurut sifatnya, ini data menjadi dua pembagiannya. Yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, datanya kualitatif atau kuantitatif. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman kok memilih skripsinya ke kualitatif, berarti datanya ini tidak dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kata. Ya kan, kata kunci, kalimat, nanti kita cari intinya apa. Ya kan, menggunakan proses pendekatan kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif, itu data angka yang saya sebutkan, oh saya pengen melihat perilaku, saya lihat nih perilakunya baik apa tidak, saya hitung nih. Atau misalkan saya mau melihat kadar gula darah penyintas DM, nah berarti itu datanya kuantitatif, karena berbentuknya angka atau bilangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang menurut waktu pengumpulannya, itu ada data berkala, ada potong lintang atau cross section atau cross sectional, ya kan, sekali waktu kita ambilnya, atau data panel atau data longitudinal. Nah, ini yang sering kita gunakan untuk level S1 ini di potong lintang, ya cross sectional. Ya, jadi saya akan ngambil datanya itu sekali waktu. Misalnya saya mau melihat tadi ya perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia sekolah. Oh, saya punya kuesioner nih yang nantinya akan saya gunakan untuk mengidentifikasi bagaimana perilaku anak-anak dalam apa ya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, kemudian saya akan kasih kuesionernya atau saya akan misalnya dalam bentuk lembar observasi, kemudian saya isi, selesai saya analisis. Nah, itu berarti dia cross sectional. Jadi sewaktu tertentu. Kalau time series, nah misalnya gini kayak kemarin tuh bimbingan saya nih ngasih intervensi, ada yang ngasih apa ya edukasi manajemen nutrisi, kemudian ada yang ngasih jus pare, ada yang ngasih jus buah naga, ada yang ngasih durasi olahraga jalan kaki untuk melihat penurunan kadar gula darah. Nah, di situ si respondennya itu diukur sebelum dikasih intervensi-intervensi tadi diukur, kemudian hari kedua diukur, kemudian hari keempat diukur, hari ketujuh diukur. Itu namanya time series atau data berkala. Ya, itu juga bisa kita analisis sebetulnya kalau data berkala. Nah, itu sering kita gunakan untuk apa ya, memonitor bagaimana ketercapaian intervensi yang kita lakukan untuk menurunkan atau untuk meningkatkan variabel yang kita teliti. Ya, kalau kita tadi berbicara tentang kadar gula darah, berarti kita pengen tahu kira-kira menurun nggak sehingga nantinya harapannya ketika di hari terakhir, hari ke-7, ya kita bisa pastikan bahwa si kadar gula darahnya itu setelah saya berikan jus buah naga, jus apa eh, jus buah naga, terus kemudian tadi dikasih manajemen nutrisi, terus kemudian pare, jus pare, terus kemudian dikasih durasi olahraga jalan kaki, nah itu kira-kira ada penurunan atau tidak. Itu namanya time series. Sebetulnya ini kita bisa analisis ya teman-teman. Atau misalkan data panel, ini kombinasi antara time series dengan cross-sectional. Ya, jadi ada yang sewaktu, ada juga yang kita lakukan time series.
Nah, tapi yang paling sering kita lakukan untuk mahasiswa S1 levelnya itu adalah cross section. Jadi sekali waktu nih ngambilnya, kecuali yang teman-teman memberikan perlakuan atau desainnya itu pakainya eksperimen, ya bisa kuasi, bisa true eksperimen. Itu kalau saya sendiri merekomendasikan harus ada data berkala atau time series-nya itu. Kemudian, nah ini yang nantinya akan sering muncul nih di bab 3 atau di bab metode penelitiannya teman-teman. Ya, apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu interval, atau apa itu rasio. Ya, kalau nominal sama ordinal ini termasuk ke dalam data kategorik. Ya, intinya gini. Misalnya kalau di pilihan jawabannya itu ada pilihan jawabannya, ada misalnya perilaku, misalnya baik, kurang baik, atau cukup baik. Itu berarti datanya data kategorik. Ya, karena ada tingkatan, ada apa ya pilihan-pilihannya, ya alternatif pilihannya. Nah, nanti kira-kira yang membedakan apa antara nominal dengan ordinal? Kalau nominal ini datanya itu tidak ada tingkatannya, tidak ada apa ya istilahnya lapisannya atau levelingnya. Ya, contohnya apa data nominal yang paling sering kita gunakan itu jenis kelamin. Ya, artinya di situ bukan berarti laki-laki itu lebih baik daripada perempuan dan sebaliknya. Dan tidak ada apa ya levelingnya di tengah-tengah. Tidak ada setengah laki-laki, tidak ada setengah perempuan. Ya, jadi kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Jadi cuma ada dua pihak. Kemudian iya tidak, benar salah. Ya, karena itu adalah data nominal. Gitu. Kalau ordinal biasanya kita gunakan untuk variabel-variabel di mana dia punya tingkatan. Misalnya apa? Oh, tingkat pendidikan, tidak lulus sekolah atau tidak sekolah. Kemudian lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi. Nah, itu namanya data ordinal karena dia ada tingkatan-tingkatannya. Gitu. Atau misalnya contohnya eh, penghasilan, ya kan, tidak berpenghasilan, kemudian kurang dari UMR, lebih dari sama dengan UMR, itu namanya data ordinal karena dia ada tingkatannya. Ya, jadi yang lebih dari UMR itu lebih baik daripada yang tidak berpenghasilan. Kemudian ini data interval sama rasio, ya kan? Kalau interval ini dia tidak ada nol mutlak. Kalau rasio itu ada nol absolut. Ya, nanti kita coba identifikasi contohnya apa sih masing-masing data sehingga nantinya tidak salah ketika kita mau menempatkan atau memilih eh, apa ya jenis data yang kita. Nah, ini contohnya teman-teman ya biar bisa terbayang ya. Ini nomor ini ya ini adalah data nominal. Ya, data nominal. Kemudian ini adalah nama, ini bukan data ya. Ini kelas ini adalah ini kelas. Ya, ini 3 4 5 ini ordinal. Kenapa ordinal? Karena ada tingkatannya nih ya. Jadi kelas 3, 4, 5 ini kan ada tingkatannya kan seniornya gitu. Kemudian ini nilai ya, nilai ini nilai interval ya 86 ya, interval itu tadi ya dia tidak ada nol mutlak ya. Oke, kemudian kalau di sini ini juara keberapa ini ordinal karena dia ada tingkatannya. Kemudian kalau hadiah ini dia ada di rasio karena ada nol mutlaknya. Gitu. Jadi gimana ya Pak cara cara mendeskripsikan biar kita paham. Nah, dikatakan nol mutlak itu gini teman-teman. Jadi contohnya kenapa kok rasio dia ada nol mutlak gitu kan? Jadi ini bisa diartikan bahwa 100 juta itu misalnya itu bisa sama dengan 2 kali 50 juta atau 4 kali 25 juta. Nah, itu namanya rasio. Jadi bisa kita bagi, bisa kita kalikan lah istilahnya. Tetapi kalau interval ini nggak bisa. Ya, interval nggak bisa. Gitu. Jadi ini yang akan bisa membedakan antara interval dengan rasio. Nanti teman-teman ada contoh-contoh. Nah, sekarang kita fokus ke collecting data. Setelah kita tahu datanya apa yang akan kita kumpulkan, ya kan jenisnya, baru kita melakukan yang namanya collecting data atau pengumpulan data. Apa itu pengumpulan data? Kita mencatat, ya kan, peristiwa, hal, keterangan, kemudian karakteristik,
dari sebagian atau keseluruhan populasi, ya kan? Biasanya kita sih sebagian ya, karena kita menggunakan sampel. Sampel itu kan bagian dari populasi. Mungkin kemarin sudah belajar di bagian populasi dan sampel. Di mana data ini yang akan kita analisis dan yang akan mendukung penelitian yang kita lakukan. Ya, kualitas data ini tidak hanya ditentukan oleh reliabilitas dan kualitas saja dari alat ukurnya, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana cara mengumpulkannya. Ini penting, ya kan? Nanti akan ada beberapa cara pengumpulan data. Kemudian beberapa aspek dalam proses pengumpulan data ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah what, apa data yang kamu kumpulkan, ya kan? With, dengan apa kalian mengumpulkan datanya. Kemudian where, dari mana data itu akan dikumpulkan. Kemudian kapan atau when data itu dikumpulkan, dan how, bagaimana kita mengumpulkan data penelitian kita. Gitu. Nah, ini yang pertama. Kalau kita berbicara tentang berdasarkan caranya, pengumpulan data yang pertama itu bisa kita gunakan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Ya, ini yang sering digunakan oleh mahasiswa juga, ya, angket dan atau kuesioner. Ya, jadi di sini akan berisi daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden itu siapa? Ya kan? Responden ini adalah orang yang akan memberikan respon atau tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di daftar pertanyaan tersebut. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kuesioner atau angket ini, berarti kita pastikan bahwa ya paling tidak itu si respondennya itu bisa membaca lah, gitu kan, sama menulis. Kenapa wajib bisa membaca dan menulis? Karena kalau kita menggunakan kuesioner, jangan sekali-kali kita membacakan tuh kuesionernya. Nanti jatuhnya kalau kita membacakan malah bentuknya bukan lagi angket, tetapi wawancara. Kayak gitu. Padahal wawancara itu juga menjadi salah satu bentuk dari atau metode pengumpulan data. Jadi kita pastikan kalau minimal dia bisa membaca, kan paling nggak dia sudah pernah sekolah nih. Ya enggak? Jangan sampai nanti kalian menggunakan responden yang latar belakang pendidikannya tidak ada, terus kalian pakai angket kuesioner, ya nggak akan bisa membaca, nggak akan bisa menjawab juga si respondennya. Gitu. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan kuesioner itu, kita bisa menjangkau sampel yang jumlahnya besar. Ya, sampelnya berapapun kita bisa menjangkau. Nah, cuman sekarang kuesioner ini kita bisa kembangkan teman-teman di Google Form. Ya, sekarang saya pun ketika melakukan penelitian kepada responden yang sekiranya bisa mengoperasionalkan smartphone, saya lebih senang menggunakan Google Form daripada menggunakan paper based. Ya, kalau paper based itu saya harus ngeprint, kemudian saya harus fotokopi, kemudian saya harus bagiin satu-satu ke responden, kemudian saya harus menginput datanya dari apa yang diisikan oleh responden di paper base, ya kan, kemudian saya baru menganalisis. Ya, lama, text time, waktunya habis hanya buat untuk teknis saja. Tetapi kalau kita bisa menggunakan Google Form, di situ kita sudah siapkan sedemikian rupa, nanti semuanya akan muncul hasilnya, sampai ke diagram juga akan muncul kalau dia deskriptif. Gitu. Terus dibandingkan dengan metode yang lainnya, kalau kita menggunakan kuesioner itu harganya atau apa ya, biayanya akan lebih murah. Ya, kemudian ini tidak akan mengganggu responden juga. Jadi ketika kita menyerahkan angket atau kuesioner itu biasanya fleksibilitasnya sangat tinggi. Misalnya gini, pagi kita kasih, Bu, Pak, tolong diisi ya, nanti sore saya ambil. Nah, artinya kita tidak akan meminta responden itu standby ketika kita datang. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi. Ya, jadi itu yang bisa menjadi keuntungan ketika kita menggunakan yang namanya angket atau kuesioner. Nah, kerugiannya apa? Ya, kalau misalkan kita kirimkannya lewat pos atau kita kirimkannya apa ya lewat tidak secara langsung ya gitu, maka nanti persentase dikembalikan ke kitanya juga akan lebih rendah ya, kita nggak bisa ngontrol gitu. Kemudian bentuk ini tidak bisa kita berikan kepada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian terkadang itu si pertanyaan-pertanyaan ini
bisa disalah tafsirkan oleh responden. Ya, jadi yang seharusnya itu maknanya ke A ternyata karena keterbatasan kemampuan si responden ini membaca dan memahami pertanyaan, ya sekenanya saja. Gitu. Ya, dan terkadang juga kadang selain yang ada di sini kerugiannya juga kadang responden itu apa ya intinya ngasal ngisinya yang penting terisi gitu tanpa harus membaca. Nah, kayak gitu karena males bacanya. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Ya, tetapi memang ya begitulah ya setiap metode itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya untuk meminimalisir ini ya salah tafsir, kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana melakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Sehingga kalau misalkan si kuesioner yang kita gunakan sudah bisa dikatakan valid dengan nilai yang lebih dari, tergantung ya jumlah responden yang digunakan untuk uji validitas, kemudian dikatakan reliable, ya kan dengan nilai yang saya tentukan, berarti si instrumen ini akan bisa digunakan dan tidak akan disalah tafsirkan oleh responden. Kemudian, apa saja yang perlu ada di kuesioner? Yang pertama harus ada subjeknya, ya kan? Kita harus kasih tahu siapa yang melakukan penelitian. Kemudian kita ada ajakan untuk bisa mengisi kuesioner. Kemudian jangan lupa nih, petunjuk pengisian angket ini wajib ada. Ya kan nanti saya kasih contohnya yang setelah ini selesai ya, nanti contoh-contoh kuesioner yang pernah saya gunakan. Kemudian pastinya ada pertanyaan ataupun pernyataan, tergantung ya. Kalau misalkan pertanyaan berarti diawali dengan kata tanya, apakah, bagaimana, ya kan, kenapa. Nah, tapi jarang sih ya teman-teman, karena kalau misalkan kita menggunakan pertanyaan tertutup, itu biasanya kita menggunakan pernyataan bukan pertanyaan, kecuali kuesionernya itu kita menggunakan pertanyaan terbuka atau isinya itu esai kayak ujian gitu ya, esai itu biasa kita menggunakan kalimat pertanyaan ya. Makanya untuk membuat angket itu bisa menggunakan pertanyaan terbuka, bisa menggunakan pertanyaan tertutup, tapi kalau saya lebih senang yang ini ya, yang tertutup ya. Karena kenapa, kalau saya menganalisis pakai esai itu juga waktunya akan lama. Kecuali teman-teman memang pengen mengetahui apa ya detail jawaban yang akan diberikan oleh responden. Nah, hal yang perlu diperhatikan selain tadi itu harus jelas pertanyaannya atau pernyataannya. Jangan menggunakan pertanyaan atau pernyataan yang ambigu atau bermakna ganda atau diulang-ulang. Ya, nggak boleh dalam satu question itu pertanyaan itu diulang-ulang itu nggak boleh. Ya, jadi kalau misalkan kita buat kisi-kisi untuk mengeluarkan si kisi-kisi itu kita tidak boleh menggunakan kalimat yang sama di masing-masing pertanyaan. Kemudian ini dipastikan responden harus mampu menjawab, ya. Tapi tadi ketika kita sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, insya Allah ini bisa kita selesaikan. Kemudian pertanyaan atau pernyataan yang harus relevan, jangan terlalu panjang, kemudian jangan memberikan sugesti, ya apalagi diberikan clue yang ada pilihan jawabannya. Misalnya nih, kalau misalkan pilihan jawabannya setuju, tidak setuju, netral itu jangan sampai nanti di pertanyaannya itu ada kata-kata setuju atau tidak setuju. Karena itu nanti bisa mengarahkan ke salah satu pilihan jawaban, sehingga nanti hasilnya bias. Gitu. Nah, ini berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataannya, angket itu ada angket terbuka, ya kan, angket tertutup sama semi terbuka. Ya. Jadi kalau angket terbuka berarti kayak ketika teman-teman itu mengerjakan soal UAS dalam bentuk esai. Ya. Kemudian kalau tertutup itu ya kayak pilihan ganda, ya itu namanya angket tertutup. Atau yang kombinasi nih, misalnya ada nih beberapa yang terbuka dan tertutup nih kombinasinya. Contohnya kayak quality of life itu biasanya dia kombinasi kalau nggak salah yang SF36 atau yang 24 atau yang 12. Nah, yang kedua wawancara. Ini juga menjadi salah satu metode pengumpulan data. Di mana kalau kita berbicara tentang wawancara berarti di situ ada pengajuan wawancara. Ini ya, pengajuan wawancara.
Terus kemudian kelebihannya apa wawancara? Ya, ini bisa digunakan untuk respondennya nggak bisa membaca dan menulis. Ya, jadi aman. Dia nggak bisa baca menulis, kita bisa tetap jadikan sebagai responden. Terus kemudian kelebihannya, kalau misalkan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti ini tidak dipahami oleh responden, responden bisa langsung mengklarifikasi atau mengkonfirmasi saat itu juga. Berbeda dengan kuesioner. Sebetulnya sih kuesioner juga bisa sih ya, karena ketika kita meminta responden ini mengisi kuesioner, kita mendampingi, kan? Jadi nanti kita berikan kesempatan atau fasilitas atau apa ya, pendampingan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang dipahami, itu boleh ditanyakan kepada peneliti. Ya, kemudian ini bisa langsung kita validasi nih. Jawabannya benar nggak kira-kira? Kalau misalkan jawaban itu kemana-mana, kita bisa mengarahkan lagi atau memfokuskan lagi. Gitu. Nah, tetapi dia juga punya beberapa kekurangan, ya kan? Ini biayanya cukup besar karena kita harus mengumpulkan orang. Tapi sekarang sebetulnya bisa ya dengan menggunakan Zoom meeting seperti ini, gitu kan? Kalau misalkan langsung gitu kan ya habis dananya buat perjalanan, buat makan gitu kan. Kemudian ini tidak bisa kita gunakan untuk sumpah sampel yang banyak, ya kan? Kemudian kehadiran kita sebagai peneliti itu mungkin akan bisa mempengaruhi bias datanya. Mungkin nanti ketika kita tanya, pasti si responden ini, ya mohon maaf ya bukan seuzon ya, si responden ini akan memberikan jawaban-jawaban yang bagus. Akhirnya nanti ketika kita identifikasi, loh kok beda ya nggak sesuai dengan fenomena ya gitu kan? Kok kemarin datanya itu seperti ini, kok dia hasilnya bagus-bagus. Nah ini bias lagi. Padahal si peneliti ini nggak boleh tuh tidak percaya sama yang namanya apa yang disampaikan oleh responden kayak gitu. Nah ini teknik wawancara, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Bentar. Oke, nah ini ada teknik wawancara ya, ada struktur sama yang tidak terstruktur. Ya. Kalau terstruktur ini biasanya kita menggunakan penelitian kuantitatif. Ya, pertanyaan tertutup, jadi tidak ada apa ya, tidak diberikan apa ya, kesempatan si responden itu menulis pertanyaan jawabannya sedetail mungkin. Gitu. Kemudian situasinya lebih formal, informan ini tuh informatif dari responden ya, sesuai dengan pola pikirnya. Kemudian pewawancara ini bisa lebih mengerti, ya kan, persoalan dan lebih bersifat pembuktian dari prediksi. Kalau tidak struktur atau in-depth interview, ini biasanya kita gunakan untuk penelitian kualitatif. Ya, peneliti merasa tidak banyak mengetahui permasalahan. Pertanyaannya sangat-sangat terbuka, suasana informal, jadi nggak yang formal gitu ya. Kemudian subjek ini atau informan ini lebih berperan, lebih banyak mendominasi. Kemudian dilakukan beberapa kali karena in-depth interview ya, wawancara mendalam. Kemudian sekaligus kita lakukan observasi lingkungan untuk konfirmasi dan validasi. Kemudian biasanya dimulai dengan pertanyaan yang umum atau ringan. Nah, hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau wawancara. Yang pertama, penampilan fisik. Ya, jadi harus benar-benar bisa memberikan kepercayaan bahwa kita benar-benar apa ya, kredibel. Ya, jangan sampai nanti kita disangka hanya orang-orang yang apa ya, pengen kepo, pengen tahu, padahal ada tujuannya nih apa yang kita lakukan. Kemudian sikap dan tingkah laku ini perlu diperhatikan teman-teman ya ketika wawancara, ya kan, body language-nya, gitu kan. Jangan sampai membuat si responden atau informan ini merasa tidak nyaman atau terganggu dengan kehadiran kita. Dan worst case-nya nanti si jawaban yang diberikan atau data yang disampaikan itu tidak valid atau bias karena hanya untuk menutup-nutupi. Ya kan seperti itu ya orang Indonesia ya, takutnya kalau jawabannya jelek-jelek meskipun itu sesuai dengan kondisinya itu nggak berani, daripada nanti dimarahin, daripada nanti eh, kenapa kenapa. Kemudian jangan lupa memperkenalkan diri,
ya kan? Kemudian kita persiapkan si interview guideline-nya, panduan wawancaranya, kemudian kita kontrak waktu, ya, jadi kontrak waktu, terus kemudian kita mengawali dengan menggunakan kalimat pembuka atau pengantar, kemudian kita harus menggunakan bahasa yang baik, ya, dan benar. Kita harus mengontrol jalannya wawancara, ya kan? Kalau misalkan si informan atau responden ini sudah melebar kemana-mana, kita refocusing lagi ya, biar tidak kemana. Nah, metode selanjutnya itu observasi. Ya, observasi itu kan pengamatan ya, kita lihat langsung. Ya kan, pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean. Kan, apa itu pemilihan? Kita menunjukkan pengamat mengedit, memfokuskan pengamatan secara sengaja. Pengubahan itu kita mengubah perilaku. Kan pencatatan, kita merekam kejadian yang dengan menggunakan catatan lapangan. Kemudian pengkodean, kita menyederhanakan catatan itu. Ini sering kita lakukan teman-teman kalau kita melakukan penelitian kualitatif. Ya, jadi kita punya catatan di buku dan kita rekam omongannya atau apa yang disampaikan oleh responden atau informan itu. Kemudian rangkaian perilaku dan suasana ini menunjukkan bahwa observasi melakukan serangkaian pengukuran yang pada berbagai perilaku dan suasana. Ya, pengamatan kejadian ini terjadi melalui situasi alamiah, ya, walaupun tidak berarti tanpa menggunakan manipulasi eksperimental. Tujuannya itu eh, observasi ini memiliki macam-macam fungsi, ya kan? Kemudian deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis atau menguji teori dan hipotesis. Nah, kelebihan observasi itu apa? Yang pertama, datanya aktual, ya, terkini, segar, kan? Kemudian keabsahan alat ukur bisa diketahui secara langsung, valid tidaknya ya. Kemudian tingkah laku yang diharapkan itu muncul, ya, bisa muncul, bisa tidak muncul, gitu. Tetapi kekurangannya ini kita butuh waktu yang cukup lumayan panjang karena kita harus mengamati nih sampai tingkah laku yang diharapkan itu terjadinya itu muncul, ya. Misalnya kita mau mengobservasi apakah keluarga itu melakukan PHBS di rumah. Nah, kita kan harus menunggu tuh pas dia makan, cuci tangan nggak ya? Pas apa dia misalnya olahraga nggak ya? Pas dia ini nggak ya gitu. Nah, sesuai dengan itu. Jadi kita harus menunggu kan karena itu alamiah gitu ya. Tidak boleh kita setting, tidak boleh kita skenario. Itu observasi. Ya. Kemudian kadang ada beberapa perilaku yang tidak bisa kita amati atau bahkan bisa membahayakan kita sebagai peneliti. Itu bisa bisa terjadi juga. Kemudian observasi berdasarkan keterlibatan pengamat. Ya, ada observasi partisipan, ada observasi tidak partisipan. Ya, jadi observasi partisipan itu berarti pengamat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti. Ya, jadi ya kita mau nggak mau harus tinggal di rumah itu ya. Ya, jadi kita benar-benar involving dengan partisipan. Ya, kalau yang non partisipan itu kita di luar struktur peneliti. Ya, tidak perlu ikut kegiatan-kegiatannya. Karena kalau misalkan kita mau meneliti PHBS ya, gitu kan nggak mungkin kita hanya datangnya ketika pagi atau siang hari. Padahal kita pengen tahu selama itu kita harus mengidentifikasi perilaku-perilaku yang akan kita identifikasi. Nah, observasi berdasarkan cara pengamatannya itu ada observasi terus berstruktur, ada observasi tidak berstruktur. Nah, kalau observasi berstruktur itu eh, kita menggunakan pedoman, ya. Pedoman ya, ada guideline-nya, ada lembar checklist-nya. Ya, kemudian kalau tidak struktur itu ya sudah bebas saja tanpa adanya eh, pedomannya. Jadi kita nanti akan menarasikan apa yang kita amati. Ya, kalau tadi BHBS kan tuh ada 12 indikator ya, misalnya cuci tangan, kemudian makan makanan bergizi, mengganti pakaian. Nah, itu kan kita tinggal checklist kayak gitu. Nanti saya kasih contoh lembar observasi.
Nah, ini yang selanjutnya itu studi dokumentasi. Ya kan? Kalau ini kita pakainya secondary survey modelnya ya, berbeda ya kayak tadi primary survey observasi, wawancara, kuesioner itu kita pakainya primary survey. Tapi kalau studi dokumentasi kita sudah pakainya adalah secondary survey. Ya, berarti ini kita bisa katakan bahwa tidak langsung ditujukan ke responden, tapi melalui dokumen. Dokumen yang seperti apa? Bisa buku harian, bisa surat pribadi, bisa laporan, bisa notulensi, bisa catatan kasus, bisa dokumen yang lain, ya, atau database-database itu bisa kita gunakan. Kelebihannya, ya, ini pilihan alternatif. Ketika kita mau menyasar responden-responden yang susah untuk dijangkau, ya, misalnya kita mau melihat apa ya kepatuhan pengobatan atau misalkan kita pengen melihat hasil pemeriksaan CD4 pada pasien HIV misalnya. Nah, itu kan agak susah ya kita menjangkau pasien-pasiennya karena tertutup gitu pasien-pasiennya untuk kita jadikan sebagai responden. Nah, itu prefer pakainya dokumentasi. Jadi kita bisa lihat di rekam medis pasien gitu. Kemudian ini tidak reaktif. Artinya karena datanya ini sudah ada, ya kan, dan si responden itu tidak apa ya berinteraksi langsung dengan peneliti, maka datanya juga artinya data yang bagus, gitu kan? Gitu. Kemudian si peneliti juga bisa menjangkau data-data yang sudah lama banget nih, jadi bisa retrospektif ke belakang. Ya. Kemudian besar sampel. Ini akan bisa memberikan kesempatan untuk menggunakan sampel yang sangat besar. Ya, dibandingkan dengan menggunakan wawancara yang cuma sedikit ya. Kemudian angket ataupun observasi. Kayak gitu. Jadi ini direkomendasikan. Nah, tapi ada kekurangannya, ya kan? Bisa bias. Ya, jadi ada beberapa yang kalau kita bicara tentang apa ya, meskipun kita juga kalau jadi perawat disumpah ya untuk tidak boleh mendokumentasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hasilnya. Tetapi ada juga nih yang hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi kayak gitu. Akhirnya bias. Kemudian pertama bias ya. Yang kedua adalah tersedia secara selektif. Ya, tidak semua dokumen itu dipelihara untuk dibaca ulang oleh orang lain. Tidak komplit kadang-kadang ya kan, formatnya tidak baku, ya kan sesuai dengan biasanya. Kemudian teknik analisis isi. Ya, ini studi tentang arti verbal. Analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Ya, ini bisa menganalisis bentuk seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, peraturan, musik maupun teater. Ya, ini adalah teknik analisis isinya. Nah, pengumpulan data berdasarkan banyaknya data itu ada sensus, ada sampling. Kalau sensus itu berarti kita mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan, kabeh berarti ya, kita selidiki semua. Ya kayak sensus penduduk nih, kan kita nggak sampling karena kita butuh real datanya, real jumlahnya. Tapi kalau sampling, nah ini kita mengambil sebagian elemen. Makanya kemarin sudah diajarkan ya teknik sampling, menghitung sampel, ya kan? Kemudian menentukan sampel. Nah, itu ya nantinya harus bagus nih karena hasilnya itu akan menggambarkan populasi secara keseluruhan. Nah, ini skala pengukuran tadi yang di pertama ya, yang ada nominal, ordinal, numerik, kategorik, kemudian rasio interval, kuantitatif kualitatif gitu kan. Nah, ini bisa dijelaskan secara detail. Oke, ini kayaknya kebalik. Oke, bisa pindah dulu.
Nah, ini contoh-contoh skalanya, teman-teman ya. Kita identifikasi skala-skalanya. Nah, ini contoh skala nominal. Apa saja? Jenis kulit, ya kan, suku daerah, agama, pendidikan. Oh, pendidikan bisa nominal ya, bisa ordinal. Tergantung nanti kita peruntukannya. Jenis kelamin, ya, pria dan wanita. Jadi di sini skalanya paling sederhana, disusun berdasarkan kategori ya. Kemudian tidak ada bilangan pecahan, kan? Berbeda dengan numerik ya, yang ada koma-komanya. Kemudian angkanya itu yang hanya tertera di label saja, tidak mempunyai nol mutlak. Ya, contohnya jenis kulit, ya kan? Hitam, kuning, putih, suku daerah, suku Batak, Jawa, Bali, agama. Ya kan, kemudian pendidikan, kalau ini saya prefernya ke ordinal sih ya, kalau ada levelingnya. Kemudian jenis kelamin, ya kan, pria, wanita. Ini adalah contoh-contoh data nominal. Saya pindah saja dulu. Oke, yang ordinal contohnya apa nih? Ya kan, misalnya kita mengukur tingkat produktivitasnya kerjanya. Ya, kayak misalkan kita IPK atau nilai ya kan A itu berapa, B berapa, C berapa itu ordinal. Kemudian gaji PNS eselon 1, 2, 3, 4. Kemudian kepangkatan militer karena ada levelingnya. Kemudian status sosial, kemudian pendidikan. Ini contoh-contoh yang ordinal. Terus bagaimana dengan yang interval? Ya, skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya yang mempunyai bobot yang sama. Ya, contohnya nih skor nilai ujian perguruan tinggi A, B, C, D, E ini skala interval. Kemudian misalnya nih kita menggunakan apa urutan ini juga skala interval. Nah, rasio contohnya apa nih? Umur manusia, berat badan, tinggi pohon, panjang, jarak, lama sekolah, pendapatan atau gaji keluarga dan lain-lain ini adalah rasio. Skala Likert itu dia ada tingkatannya ya. Biasanya itu digunakan untuk digunakan untuk variabel yang pilihan jawabannya itu lebih dari satu atau sorry lebih dari dua. Ya kalau Goodman itu cuma dua ya tidak benar salah, itu kan setuju tidak setuju. Tetapi kalau yang skala Likert itu dia pasti ada lebih dari satu dua itu. Ya misalnya pakai yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju itu skala Likert. Nanti yang pernyataan negatif tinggal dibalik skornya. Tuh, nah ini Goodman nih, cuma ada dua. Yakin, tidak yakin, setuju, tidak setuju, pernah, tidak pernah, ya tidak, sudah belum, benar, salah, itu juga contohnya skala Goodman. Gitu. Jadi tidak ada levelingnya atau tingkatannya. Jadi cuma ada dua pilihan. Ya kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah ya benar gitu. Tidak ada pilihan lain. Kalau yakin ya berarti bukan tidak yakin, tetapi kalau tidak yakin ya berarti bukan yakin. Jadi tidak ada leveling. Nah, kalau ini skala diferensial semantik, ya ini serangkaian karakteristik ya, serangkaian karakteristik ya. Di sini misalnya ada banyak nih skornya. Misalnya kayak teman-teman ketika buka aplikasi nih, provider eh, gitu kan suka ditulis ya seberapa Anda ingin merekomendasikan aplikasi ini. Nah, misalnya kan ada angka 0 sampai 10 itu namanya skala diferensial semantik. Ya, ada angkanya ini nih. Ya, banyak nih. Ini adalah contohnya skala diferensial semantik. Nah, ini skala rating. Ya, data mentah yang didapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Pernyataan contohnya menciptakan keluarga sejahtera nih. Ya, kemudian manajemen pendidikan anak, SB, B, sangat benar ya, agak benar, benar, cukup benar, kemudian kurang benar, sangat tidak benar. Misalnya seperti itu di ada skala rating. Cuman jarang ya teman-teman yang suka kita pakai itu adalah nominal ordinal, rasio interval, sama tadi ya Goodman sama Likert. Kayak gitu. Itu yang sering muncul nanti di bab 3, bab metode penelitian.
Nah, ini skala Thurstone, ya kan? Ini skala ini meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda, gitu. Nah, nanti ini berarti bisa memilih lebih dari satu. Ya, misalnya contohnya, pilihlah 5 dari 10 pernyataan berbeda sesuai dengan persepsi saudara. Nah, itu adalah Thurstone. Ya, biasanya kita gunakan, ini juga kita sering gunakan juga sih di penelitian kita. Kayak gitu. Oke, selesai teman-teman. Saya coba tunjukkan contoh kuesioner ya. Contoh kuesioner yang pernah saya kembangkan. Sambil menunggu, monggo silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya cari filenya dulu. Saya carikan dulu. Oke. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Contoh. Oke, bentar ya, saya cari dulu. Nah, ini contoh kuesioner ya teman-teman ya. Nah, kuesioner seperti ini gambarannya. Biasanya di depan nanti akan diawali dengan yang namanya lembar persetujuan. Ya, lembar persetujuan, ada lembar informasi juga. Ya, inform consent. Inform consent itu adalah inform itu penjelasan, consent itu adalah persetujuan. Jadi kita wajib membuat ini dulu ya, summary atau ringkasan dari penelitian yang kita lakukan. Ya, jadi ditulis nih ya, namamu siapa, kamu dari mana, ya kan, terus kemudian penelitianmu tentang apa, kemudian informasinya apa saja, menjelaskan tujuannya, kemudian manfaatnya apa, kemudian prosedur intervensi yang kamu lakukan itu apa, kalau misalkan memang penelitianmu itu kuasa eksperimen, ya kan, kemudian kita berikan jaminan ini ya, jaminan kerahasiaan, kemudian kita pastikan tidak menimbulkan bahaya fisik, psikologis, dan emosional, ya kan, kita yakinkan kepada responden untuk kita akan memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dengan jelas dan lengkap, ya. Kemudian kita pastikan atau kita mefleksibelkan bahwa ketika akan mengundurkan diri boleh-boleh saja, silahkan. Kemudian kita pastikan bahwa si responden ini mengikuti proses penelitian dari awal hingga akhir, ya, dari awal hingga akhir. Kemudian fasilitas apa yang diberikan? Oh, saya kasih snack nih, tak tulis nih, dapat kudapan sama air minum selama pelatihan. Gitu. Nanti tanda tangan, ya. Terus kemudian di sini adalah lembar persetujuannya, ya kan? Tuliskan lagi kalian siapa, penelitiannya apa, tujuannya apa. Kemudian nanti kita tuliskan nama sama umur respondennya. Sini ya, kemudian ini penelitiannya siapa, kita tuliskan nama kita. Kemudian ada tanda tangan si respondennya, kemudian harus ada saksinya, ada penelitinya. Nah, kemudian untuk kuesionernya seperti ini teman-teman ya, kita harus berikan petunjuk pengisian, wajib tuh kita berikan. Cara pengisiannya, ya ada judulnya juga cara pengisiannya, biar nanti nggak bingung si respondennya. Karena tidak boleh kita dikte nih kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Jadi kita benar-benar berikan ini kuesioner yang diisi oleh responden. Seperti itu. Nah, ini untuk variabel-variabel yang kita tanyakan. Nah, contohnya kuesioner seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan pernyataan dengan skala Likert ya, karena ada tingkatannya. Skala Likert, kemudian ini juga masih skala Likert ya, kuesioner B.
Kemudian yang C ini adalah lembar observasi, teman-teman. Nah, ini namanya lembar observasi. Ya, jadi kita nanti melihat, ini kebetulan saya meneliti kader, apakah kader ini bisa melakukan deteksi dini stunting. Ya kan, nanti kita lihat hasil kader ini praktek. Sama seperti ketika teman-teman ujian praktek atau supervisi atau ujian OSCE. Ya kan, di mana di situ ada orang penilaiannya, observernya, kemudian kita menilai sesuai dengan yang dilakukan oleh responden atau mahasiswa. Itu ini contohnya, contoh lembar observasi. Nah, jadi ini kalau lembar observasi yang mengisi bukan responden ya teman-teman ya, tetapi peneliti. Kalau kuesioner itu yang isi adalah responden. Jadi jangan kebalik. Jadi jangan sampai lembar observasi diisi oleh responden karena ini nanti hasilnya bias gitu kan. Karena kan yang sebagai pengamat bukan responden, pengamatnya adalah kita observer. Sehingga nanti isiannya harus dari isian peneliti. Itu untuk yang kuesioner. Oke, baik. Ada lagi atau ada yang mau ditanyakan atau cukup, teman-teman? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau didiskusikan, silakan teman-teman nanti bisa membaca lagi materi yang sudah saya berikan ke Sipen tadi pagi, ya. Silakan bisa dibaca kembali. Pastikan teman-teman ini harus paham di bagian jenis data, ya kan, nominal, ordinal, interval, kemudian rasio. Nanti akan saya keluarkan di UAS, ya, untuk mengidentifikasi ini masuknya mana nih, masuknya mana nih gitu. Kemudian sama bentuk-bentuk metode pengumpulan data, ya, yang dinamakan questionnaire seperti apa, observasi seperti apa, terus kemudian angket seperti apa, kemudian FGD seperti apa, terus kemudian wawancara seperti apa, gitu kan. Nanti silakan teman-teman pelajari itu. Itu yang penting karena nanti ketika teman-teman membuat apa skripsi itu juga akan menjadi pertanyaan ketika teman-teman ujian. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup. Silakan tadi yang masih bermasalah dengan presensi bisa japri ke saya. Yang masih menulis di chatroom tadi japri ke saya, takutnya nanti nggak ke record ya kalau ada masalah. Oke, Terima kasih, Pak. demikian. Ya, baik, terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan ya selama memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk materi dari saya cukupkan dan sudah lunas ya, 3 materi sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman belajar UASnya dari materi yang diberikan oleh dosen. Kalau misalkan ada dosen yang belum memberikan materi, tolong segera diminta ya untuk belajar. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Mohon izin, guys, saya end meeting.